Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas online PPKN. Kali ini kita akan belajar dan memahami mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Bersama saya, Ibu Nadira, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MTS Negeri 1 Maluku Tengah. Sebelum kita masuk ke materi tentang norma, Ibu Guru ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah merasa bersalah ketika berbohong mungkin, atau kemudian merasa bersalah ketika sudah berbicara kasar dengan orang lain, atau kalian pernah melihat kendaraan bermotor ditilang, kemudian mereka membayar denda, atau kenapa sih kalian mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ternyata di kehidupan kita itu ada loh petunjuk dan pedoman yang mengatur tentang tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Pedoman dan aturan tingkah laku tersebut disebut dengan norma. Sekarang apa sih norma itu? Norma bisa diartikan sebagai pedoman atau aturan dan juga petunjuk tingkah laku yang harus kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, dan tentu dengan alasannya. Norma biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan secara sadar masyarakat menaatinya meskipun norma atau aturan tersebut tidak tertulis. Norma itu ada berapa macam sih? Nah, norma itu ada 4 macam. Yang pertama ada norma kesusilaan, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma hukum, dan yang terakhir ada norma agama. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian norma. Yang pertama tadi ada norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan itu berasal atau bersumber dari hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan ini adalah norma yang menjadi sumber manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk, begitu. Jadi ketika kalian melakukan kebohongan atau ingin berlaku jujur, nah semua itu bersumber dari hati nurani kita dan itu diatur oleh norma kesusilaan. Apakah ada sanksinya dari norma kesusilaan? Tentu ada sanksinya. Nah, sanksinya ini pertama adalah berbentuk cemooh dari masyarakat. Misalnya ketika kita dikucilkan, wah si dia berbohong, kita nggak usah berteman dengan dia. Nah, itu salah satu sanksi dari norma kesusilaan. Kemudian ada perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ketika kita sudah berbuat buruk atau sudah berbohong atau tadi berkata kasar kepada teman dan kita merasa bersalah, nah itu adalah sanksi dari norma kesusilaan. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari tingkah laku kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, norma ini berasal dari sekitar kita, lingkungan sekitar kita, atau kebiasaan masyarakat di sekitar kita, ada kebiasaan adat istiadat keluarga kita, dan ini mengatur tentang pergaulan kita dengan orang di sekitar kita. Contoh dari norma kesopanan itu adalah misalnya kita berbuat sopan atau kita menghormati orang tua. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan. Apakah ada sanksinya? Tentu ada sanksinya. Nah, bisa jadi salah satu sanksinya tadi juga cemooh. Wah, misalnya begini, wah dia nggak sopan loh terhadap orang tua. Nah, itu salah satu contoh sanksi dari norma kesopanan. Terus norma yang ketiga ada norma hukum. Nah, norma hukum ini dibuat dan diatur oleh lembaga yang berwenang. Contohnya, pemerintah mengatur tentang aturan kendaraan bermotor. Misalnya kita harus berhenti ketika traffic light berwarna merah. Nah, itu termasuk aturan dibuat oleh pemerintah. Atau misalnya ketika ada koruptor yang bertindak korupsi,
kemudian dihukum, dipenjara. Nah, itu salah satu aturan dari norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dan norma yang terakhir adalah norma agama. Norma agama ini merupakan ajakan, anjuran, atau larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Perintah atau larangan yang bersifat wajib dan harus kita taati. Kalau norma agama ini bersumber dari kitab suci. Misalnya kalau Islam berarti bersumber dari Al-Quran. Begitupun dengan agama-agama yang lain. Apa sih sanksi dari norma agama? Nah, sanksi dari norma agama adalah dosa. Dan kapan dibalasnya atau dilakukan? Ketika kita sudah meninggal atau di akhirat nanti. Salah satu contoh dari norma agama adalah kita melaksanakan ibadah, kemudian perintah untuk melakukan kebaikan. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya dilarang berzina, larangan mencuri. Nah, larangan mencuri ini juga termasuk di dalam ajaran agama. Demikian teman-teman norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas kalian di rumah adalah kalian bisa membuat masing-masing 3 contoh dari masing-masing norma tersebut. Terima kasih dari saya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa beribadah, membantu orang tua, dan menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.